Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Murko dengan NIM 62114 Di sini saya akan memaparkan tugas pengganti TS dari mata kuliah dasar kepelatihan olahraga. Di sini saya meresum bab 2 dari buku Kepelatihan Olahraga Teori dan Metodologi yang berjudul Prinsip-prinsip latihan. Prinsip-prinsip latihan. Prinsip-prinsip latihan dalam kegiatan olahraga harus selalu diperhatikan untuk mendapatkan prestasi yang optimal. Setiap pelatih harus menerapkan prinsip-prinsip latihan supaya tidak ada kesenjangan dalam mencapai prestasi atlet yang dibinanya. Kekurangan dalam penggunaan prinsip latihan mengakibatkan tidak tercapainya prestasi yang optimal. Beberapa prinsip-prinsip latihan yaitu prinsip kesiapan, prinsip partisipasi berlatih, prinsip multilateral, prinsip kekhususan atau spesialisasi, prinsip individualisasi, prinsip beban lebih atau overload, prinsip peningkatan, prinsip variasi, prinsip pemanasan dan pendinginan, prinsip latihan jangka panjang, dan prinsip kembali ke asal, reversibility. Untuk prinsip kesiapan, yang pertama, nilai latihan tergantung kesiapan secara fisiologis individu atlet. Kesiapan itu datang bersama dengan kematangan. Latihan harus disesuaikan dengan kesiapan atletnya, baik dari usia, tingkat kemampuan, dan kematangan. Raya latihan untuk atlet muda, anak-anak, dan remaja awal harus difokuskan kepada pengembangan keterampilan dan mengembirakan. Prinsip partisipasi aktif berlatih. Yang pertama, aktif selama latihan pertemuan, informasi tentang latihan, cara memecahkan masalah dan pengembangan kreativitas. Kedua, aktivitas selama tidak latihan di luar pertemuan rutin, mengawasi pola kehidupan atlet, dan memberikan supervisi. Prinsip multilateral, yaitu sebagai dasar yang kuat untuk mulai perkembangan kemampuan seseorang, keserasian semua organ dan sistem tubuh serta proses fisiologi dan psikologisnya. Yang ketiga, sangat penting dikondisikan bagi anak-anak yang sedang tumbuh. Yang terakhir, jangan terlalu cepat membatasi atlet dengan program latihan yang menjurus kepada perkembangan spesialisasi yang sempit yang terlalu dini. Prinsip kekhususan spesialisasi. Bertujuan untuk prinsip latihan yang lebih kompleks yang didasarkan pada kematapan perkembangan menyeluruh, latihan-latihan cabang olahraga, latihan-latihan pengembangan fisik menyeluruh, dan kemudian kekhusus. Prinsip individualisasi didasarkan atas fakta bahwa setiap orang harus diperlakukan secara individual sesuai dengan kemampuan, potensi, cara belajar, dan cabang olahraganya. Prinsip latihan individualisasi akan efektif apabila diperhatikan analisis secara umum kapasitas kerja dan perkembangan kepribadiannya, kemampuan beradaptasi dari setiap atlet, kekhususan organisme wanita dengan struktur autonomi serta biologis. Prinsip beban lebih, overload. Prinsip ini menggambarkan bahwa beban latihan yang diberikan kepada atlet haruslah cukup berat dan cukup bengis, serta harus diberikan berulang kali dengan intensitas yang cukup tinggi. Peningkatan beban terus-menerus, jangan memberikan beban latihan yang terlalu berat yang diperkirakan tidak mungkin akan dapat diatasi oleh atlet. Prinsip peningkatan. Peningkatan kinerja atlet merupakan pengaruh langsung dari kualitas dan kualitas kerja yang diperoleh karena latihan. Mulai dari tingkat pemula sampai ke tingkat tinggi, beban kerja latihan harus bertambah secara bertahap dan berangsur. Selalu terikat dengan 3 faktor utama, yaitu frekuensi latihan, intensitas latihan, dan waktu latihan atau durasi. Prinsip variasi. Makin sering dilakukan pengulangan latihannya, biasanya akan muncul kebosanan dalam berarti. Perlu disediakannya model dan ragam latihan untuk memungkinkan pergantian dan variasi latihan yang berkala.
Latihan divariasikan agar atlet merasa bahwa ada sesuatu yang baru untuk menjalani agar prestasi dapat meningkat. Untuk menghindari kebosanan latihan. Prinsip latihan jangka panjang. Latihan jangka panjang merupakan karakteristik serta tuntutan dari gaya latihan modern. Latihan jangka panjang harus didasarkan atas pengetahuan yang selalu berkembang secara ilmiah maupun pengalaman. Dalam latihan jangka panjang selalu mempertimbangkan kemajuan secara berangsur-angsur, pertumbuhan dan pengembangan, penguasaan dan keterampilan, belajar strategi, dan pemahaman aktivitas olahraga secara keseluruhan. Pelatih jangan menuntut atlet muda berbakat dengan secara paksa, diarahkan ke spesialisasi cabang olahraga terlebih dulu. Ini adalah gambar umur pemulaan latihan olahraga, spesialisasi, dan pencapaian prestasi tertinggi. Cabang olahraga mulai sepak bola, renang, tenis, bola tenis, voli, besi, gulat. Pengelolaan latihan olahraga, usia spesialisasi, usia pencapaian tertinggi. Ini sama, tapi hanya berbeda cabang olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.